Ya, dapat ini mau di Woi, patah loh, buat agak. Mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin berdiri. Kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat bersama diskusi seni budaya hari dengan tema membawa kita dari zaman kegelapan. Muhammad Solan, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, yang diwakili oleh Kepala UPTD Taman Budaya Sumatera Barat, Bapak Henry Fauzan APMSI, yang kami hormati Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, Bapak Ibu Panitia penyelenggara dari PTD Taman Budaya Sumatera Barat, inginkan untuk lebih besar hormat. Assalamualaikum. Ada beberapa kegiatan yang diadakan di tahun 2022 ini, laptop, salah satunya dalam Sotari. Kemudian tentunya selesai ini akan ada kegiatan-kegiatan lain sebagai tindak lanjut dari kegiatan workshop, seperti ada lomba festival, dan pada puncaknya nanti ada peringatan Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat, yaitu Pekan Kebudayaan Sumatera Barat, dan itu akan diadakan di bulan Oktober. Jadi untuk kesinambungan dari ini mengambil tema seperti ini, yaitu tentang membaca tari Minangkabau dalam konteks kekinian, karena memang kita berharap melestarikan kebudayaan, namun tetap sesuaikan untuk mengakomodasi generasi muda saat ini, supaya mereka nantinya juga akan tertarik untuk mengapresiasi seni budaya dan mencintai seni budaya. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan ini memang pesertanya tidak banyak karena sifatnya itu lebih ke diskusi, dan yang kami undang memang praktisi, khususnya untuk yang hari ini memang tari. Meskipun kedepannya kita berharap akan ada kolaborasi dengan cabang yang lain, karena kesenian itu tidak berdiri sendiri-sendiri, namun akan ada kolaborasi dengan bidang seni yang lain, seperti misalnya seni tari nanti juga akan melibatkan praktisi pegiat dari seni teater, dari musik dan lainnya. Tapi itu insya Allah akan kita adakan bertahap, karena di dalam tahun 2022 ini akan ada sekitar 10 sesi diskusi seni budaya, dan ini adalah yang ketiga. Dan besok itu akan kita lanjutkan dengan diskusi teater untuk persiapan festival teater di bulan Agustus. Bapak Ibu yang kami hormati semuanya, hadirin sudah hadir. Kami berharap nantinya kegiatan ini bisa menjadi wadah untuk silaturahmi dan komunikasi bagi insan seni khususnya tari,
dan kami berharap nanti akan dari diskusi hari ini akan muncul pemikiran dan gagasan-gagasan serta rekomendasi untuk kegiatan pengembangan seni kedepannya khususnya di bidang tari. Kami mohon maaf sekiranya ada kekurangan dan kesalahan pada kegiatan yang kami angkat pada hari ini, dan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu yang datang jauh-jauh ke gedung kebudayaan Sumatera Barat, terutama yang dari luar kota. Dan nanti kita diminta sambutan dan arahan dari Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Kepala Taman Budaya. Demikian saja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin Pausan APMSI, dari meminta ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang sama-sama kita hormati para narasumber kita pada kegiatan ini, ada Dr. Linda, masih banyak sudah bersedia meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan menghadiri undangan kami dalam rangka kegiatan diskusi seni budaya khususnya tentang tari. Seterusnya yang kami hormati para bapak-bapak dan ibu-ibu praktisi seni khususnya tari yang sudah hadir di sini sebagai peserta. Terima kasih juga telah memenuhi undangan kami sehingga bisa sama-sama hadir di Gedung Kebudayaan Lantai 4 ini. Kemudian yang kami hormati para bapak-bapak dan ibu-ibu di Gedung Kebudayaan Lantai 4 ini. Kemudian yang kami hormati para bapak-bapak dan ibu-ibu pejabat struktural maupun profesional di lingkup Dinas Kebudayaan di Sumatera Barat. Salam beriring salam tentunya tak henti-hentinya kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan sehingga bisa bersama-sama hadir di sini dalam rangka melaksanakan diskusi seni budaya khususnya tentang tari. Salam beriring salam kita mohonkan kepada Allah disampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama izinkan kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas karena tadi pagi saya ditelepon beliau harus ke UNB mewakili Pak Gubernur, ada acara di UNB, sehingga kepada kami minta untuk mewakili beliau pada kegiatan ini. Seperti yang disampaikan oleh panitia pelaksana tadi, Dinas Kebudayaan pada tahun ini mencoba merangkai kegiatan dengan ada pola yang bisa diikuti. Makanya kita mulai di awal tahun itu ada beberapa workshop, 5 workshop termasuk tari. Nah, kelanjutan dari workshop itu ada yang kita lanjutkan dalam bentuk diskusi-diskusi. Sehingga apa yang dibahas di workshop bisa lebih dimatangkan lagi, bisa lebih saring lagi dengan kegiatan-kegiatan diskusi seperti ini. Dan lanjutan dari diskusi ini pun khusus tari nanti akan ada festival tari. Jadi kita memang membuat kegiatan yang berkesinambungan sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai lebih. Sehingga pada hari ini kita laksanakanlah diskusi tari dengan tema membaca tari Minangkabau dalam konteks ilmiah. Tentunya kami dari Dinas berharap para peserta tentunya nantinya akan bisa menggali ide, menggali saran dari apa-apa yang nanti mungkin bisa dipaparkan oleh pemateri kita. Karena pemateri kita rasanya sudah sangat lengkap ini. Ada yang memang basisnya dari kampus, dari akademisi, dan juga yang memang basisnya dari praktisi yang memang
tidak diragukan lagi eksistensinya. Tentunya kita juga berharap para narasumber kita bisa memantik lah, bisa memberikan semacam suntikan lah bagi kawan-kawan kita yang ada di sini agar mereka bisa terangsang berpikir, dibawa kemana tari Sumatera Barat? Apa sebetulnya yang bisa dilakukan secara nyata sehingga seni tari di Sumatera Barat bisa berkembang lebih baik lagi daripada masa-masa yang lalu. Apalagi kemarin kita 2 tahun itu agak terganggu ruang gerak kita dengan adanya pandemi COVID. Tapi alhamdulillah pada saat ini pandemi sehingga ruang kita untuk bisa berkarya sudah makin terbuka lebar. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang saya sampaikan tadi, sekarang adalah zamannya generasi milenial, di mana generasi muda kita tidak bisa kita pungkiri sekarang itu lebih banyak asik dengan media, terutama dengan gadgetnya. Tentunya hal-hal seperti ini juga harus menjadi perhatian, menjadi sesuatu yang kita cermati, bagaimana kondisi seperti ini jangan jadi sebuah halangan, tapi mungkin ada peluang yang bisa dimanfaatkan dengan kondisi alam yang seperti ini. Bagaimana polanya, bagaimana caranya, sehingga dari tema ini bagaimana kita membaca tari itu dalam konteks kekinian yang ada sekarang. Jadi sangat tertumpang harapan besar Dinas Kebudayaan kepada kita semua yang ada di sini, baik itu pemateri maupun peserta, karena ujung-ujung dari semuanya tetap Dinas Kebudayaan dalam kerangka bagaimana dalam rangka pemajuan kebudayaan. Mungkin tidak banyak yang kami sampaikan terkait kegiatan kita di sini. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh pemateri yang sudah hadir dan peserta yang sudah hadir, juga kepada kawan-kawan panitia yang telah mempersiapkan kegiatan ini sehingga bisa kita laksanakan pada pagi hari ini. Di atas nama Dinas Kebudayaan dan pemerintah Sumatera Barat, sekali lagi terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga kegiatan kita ini bisa berjalan dari awal sampai akhir dengan baik, serta bisa menghasilkan sesuatu yang positif, sesuatu yang baik demi kemajuan seni tari di Sumatera Barat. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pembukaan kita. Selanjutnya acara kami serahkan kepada moderator dengan moderator Ibu Maria Dance SSM MSN. Kepada Ibu Maria Dance kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, selamat pagi, menjelang siang pada bapak-bapak dan ibu-ibu beserta adik-adik dan juga teman-teman para seniman tari, baik praktisi tari maupun guru-guru atau ketua sanggar. Di sini saya ditunjuk sebagai moderator. Jadi tema pembicaraan kita hari ini adalah membaca tari Minangkabau. Jadi tema pembicaraan kita hari ini adalah membaca tari Minangkabau dalam konteks kekinian. Nah, sebelum kita memasuki pembicara pertama, baik saya akan memperkenalkan dulu pembicara kita hari ini adalah beliau guru dan juga senior kita semua. Yang pertama saya perkenalkan yaitu Uda Bambang Srianto SSN. Beliau adalah seniman tari yang biasanya dulu berkiprah di Jakarta, akhirnya pulang kampung. Jadi pulang kampung bukan bangkrut ya.
Jadi bukan pulang kampung bangkrut, tapi beliau mengembangkan bagaimana tradisi di kampungnya menjadi berkembang dan menjadi kekinian. Betul ya Pak Bambang ya? Siap untuk dijual. Nah begitu. Jadi kampung beliau di pesisir selatan. Dan selanjutnya juga kami perkenalkan pembicara kita, Ibu Dr. Erlinda MSN. Ya, beliau adalah dosen di ISI Padang Panjang yang saat ini masih aktif ya Bu ya, aktif untuk mengajar. Dan selanjutnya siapa yang tidak kenal dengan Bapak Eri Mevri? Beliau terkenal dengan karya-karya yang sangat fenomenal, yang sangat jadi bagaimana ya? Jadi ikon bagi anak muda sekarang. Nah itu karya beliau seperti Rantau Berbisik, terus Tarian Malam, itu yang benar-benar yang sering jadi acuan deh bagi teman-teman mahasiswa untuk menjadi sebuah tari kontemporer gitu. Nah beliau ini pijakan tarinya dari silat, jadi dari silat, terus randai maupun tari-tari tradisional yang berada di kampung beliau. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti kita akan mendengarkan dari masing pembicara kita bagaimana sebuah tari Minangkabau akan menjadi sebuah karya kekinian yang sesuai dengan zaman kita saat ini. Oke, selanjutnya kami undang yang untuk pertama kalinya Bapak Bambang Srianto SSN, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator atas waktu dan kesempatannya. Kami hormati Bapak Budaya, PT Dikawal Budaya, Bapak Eri Mevri, atau yang lebih kami kenal Bunda Eri, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Bu Dinda, guru saya, dosen saya, Bapak Saiful Eman, dan tentunya juga rekan-rekan seniman tari di Sumatera Barat. Baik, sebelumnya kami perkenalkan, saya Bambang, berasal dari Pesisir Selatan, Painan, yang awalnya tidak berbasic tadi, makanya saya ambil judul Startup untuk Jatuh Cinta. Jadi bagaimana kita menjatuh cinta, kebetulan saya juga awalnya pembenci dunia tari, akhirnya mencintai dunia tari. Karena ternyata tari dapat bermanfaat, baik secara pribadi dan ada, maupun ya mudah-mudahan bermanfaat untuk ke depan. Sebelum kita masuk kepada materi yang akan kita obrolkan nantinya, kita menelisik lagi kepada judul tentang membaca tari Minangkabau dalam konteks kekinian. Ketika kita bicara tentang kekinian, tentu ada yang sebelumnya, bagaimana tari itu berkembang. Jadi di sini kenapa saya berbicara tentang saatnya untuk jatuh cinta, kita berbicara tentang keberadaan diri. Kita tidak pernah tahu dari golongan kita mana kita lahir. Artinya ketika kita berasal dari daerah masing-masing, punya basic tradisi masing-masing, kita menggali tradisi mana yang tumbuh dalam diri kita, kemudian bagaimana kita mengembangkan tradisi itu sesuai dengan patron yang ada sehingga identitas itu muncul. Kita yakin seni tari merupakan satu cabang seni yang tumbuh dalam seni berdasarkan kemauan dan kecintaan kita terhadap seni itu sendiri. Maksud yang ingin kami sampaikan adalah bagaimana tari itu tumbuh dalam diri seseorang sehingga dia betul-betul menjadi budaya dalam dirinya. Kita mempunyai latar belakang yang berbeda, basic ketradisian yang berbeda, dan saya sendiri sebetulnya awalnya sungguh-sungguh sangat tidak tertarik dengan dunia tari. Kebetulan saya dulu waktu itu di SMA jurusan biologi, tapi karena terbentur akhirnya kita mencoba. Kenapa saya bicara seperti itu? Terjadi gradasi kebudayaan di tengah-tengah masyarakat, banyaknya hilang tradisi-tradisi sehingga kita muncul hanya di tengah melihat sebuah tari kreasi yang muncul. Tari itu muncul dalam beberapa era. Kita ingat masih senior-senior kita terdahulu, masih ada almarhum Ibu Gusmiati Sulit dengan karakternya
dia menampilkan bukan hanya Minangkabau secara umum, tapi sebetulnya karya-karya yang dihasilkan adalah karya Gusmiati Suti. Dia tidak berbicara tentang inilah Minang, tapi ketika melihat karyanya itu, dia menyatakan itu betul-betul orang Minang, dan sangat kontradiktif dengan apa yang dilakukan oleh senior kita juga, almarhum Ibu Sofiani. Dua-duanya mewakili Minang dalam bentuk, dalam rasa yang dihadirkan di atas panggung. Tetapi ketika kita melihat secara kasat mata karya-karya yang dihasilkan mereka, sangat berbeda. Inilah disebut dengan karya Minang secara identity, tidak mengglobalkan Minang dalam bentuk yang sama. Jadi memang itulah keutuhan dan itulah keunikan yang kita dapat di Minangkabau. Kita bisa melakukan apapun sesuai dengan identitas kita, karena kita yakin tari merupakan salah satu identitas suku bangsa. Bahkan kalau kita dilitik lebih jauh, lebih dalam, akan mewakili pribadi kita dalam tari itu sebetulnya. Jadi kalaupun kita membuat sebuah karya berdasarkan basic yang telah ada, kita yakin kita tidak mewakili Minang secara umum, tapi dengan roh keminangannya kita dapat merasakan bahwa itulah identitas kita yang sebenarnya. Kita yakin dengan karya-karya UDM Mevri tadi, beliau tidak mungkin tidak akan mengklaim Minangkabau secara utuh, tapi itulah keutuhan Minang yang muncul dalam dirinya, inner yang keluar, sehingga hasil karya-karya beliau bisa fenomenal. Dan itu juga kita akui, bahkan dunia mengakui karya-karya beliau. Jadi ketika eranya ada, masanya tiba, maka seseorang itu akan muncul dengan identitasnya. Pencarian jati diri bukan sesuatu yang mudah untuk didapatkan, walau kita berasal dari rahim yang sama. Mungkin kita banyak satu rahim di sini ya, isi Padang Panjang dulu, ada ASKI Padang Panjang, kemudian sampai saat ini meningkat menjadi isi Padang Panjang. Rahim kita sama, tapi karya kita berbeda. Dan inilah yang disebut dengan karya-karya identity. Karena cinta, kita melakukan terbaik dan terkadang berdusta pada diri sendiri dan karya yang menghasilkan. Yang kami maksud adalah bagaimana sebuah lifestyle kesenian, sebuah rahimnya kesenian, kampus-kampus seni dengan guru yang sama, dosen yang sama, tapi terkadang ada ketidakpercayaan dari diri masing-masing individu. Koreografer lah anggap, walaupun tidak kita agak sulit juga ya menerjemahkan bahasa koreografer, karena itu dalam soal. Anggaplah penata tari, terkadang ada rasa tidak percaya diri sehingga akan sama identitas seseorang dengan yang lainnya. Dan kelemahan ini bisa kita dapat karena memang belum bisa kita merasakan, meresapi bahwa karya itu sebetulnya bukan hanya hadir di pentas, tapi bagaimana kita menghadirkan rule karya itu, merasakan karya itu, sehingga pendalaman secara ideologi karya, secara bentuk karya akan muncul dalam diri seseorang. Sekarang kita bisa sadari bahwasanya kita maklumi ya, sekarang kita sangat jarang sekali mendapatkan ruang-ruang kreatif untuk menampilkan karya tari, kecuali kita diadu dengan festival, diadu dengan lomba. Kita selalu dipaksa untuk berantem dengan teman-teman kita, sehingga yang hadir apa? Kepalsuan. Ini sebetulnya jebakan Batman. Kalau secara pribadi memiliki jebakan Batman, kita selalu diadu dalam bentuk festival, tidak ada folklorship. Buat apapun kita karya, tidak lahir dari dalam diri lagi, tapi ada keterpaksaan untuk bisa bersaing dengan teman-teman yang lain. Nah ini kita nggak tahu bagaimana nanti solusinya. Ya dinas, instansi, kampus pasti ada melahirkan karya-karya seperti itu untuk mereka folklorship hanya tampil saja, tidak harus berlomba, tidak harus berusaha menjadi yang terbaik, padahal karya itu sebetulnya adalah lahir dari karya-karya yang terbaik buat mereka. Dan kepuasan dalam akan kita dapat apabila kita mampu menggali potensi yang ada dari kita secara sadar. Kesulitan dalam menjadi sebuah pintu gerbang dalam menemukan jati diri. Inilah disebut dengan eksplorasi bentuk. Kita tahu bagaimana perjalanan dunia tari. Dulu mungkin seni tari tumbuh dalam ritualisme, kemudian meningkat ke arena, ke panggung, ditonton oleh banyak orang. Sekarang masuk ke gedung-gedung besar, bahkan menjadi teman santap malamnya para pejabat gitu kan. Jadi ini sudah jadi objek tontonan. Ada peralihan dari sebuah ketradisian kepada industri. Nah, bagaimana kita mengejar industri dari 1.0 zaman itu
banyak uang, kemudian meningkat sampai listrik sampai 4.0 di zaman ditemukan komputer. Sekarang udah zaman Android, muncul memang gagasan baru dengan dance film walaupun belum populer, tapi kita yakin milenial akan berangkat ke arah situ karena digitalisasi akan bisa merampas ruang-ruang pemikiran anak-anak muda zaman sekarang. Kita yakin itu. Tapi bagaimana kita seniman tradisi mensiasati dance film betul-betul bisa menjadi industri yang tidak hanya ditonton oleh lokalisme, kita tampil di pentas hanya disaksikan oleh orang-orang tertentu yang hadir di titik itu, tapi bisa hadir di seluruh dunia. Dan kita berharap apakah kita menemukan rohnya dengan dance film itu, karena nadinya tarik dengan penonton. Ada dilematik di antara kita memuaskan batin, sementara memuaskan lahir, batin kita tidak ketemu. Nah, bagaimana solusi yang kita hadirkan untuk saat ini? Tentu ini akan menjadi sebuah tantangan besar bagi seorang seniman. Ini menjadi tantangan besar juga bagaimana berelaborasi antara seniman karya, pengkarya dengan seniman digitalisme. Nah, ini sebuah betul-betul tantangan yang sangat menarik, dan kita yakin era ini tidak akan diam, dia tetap berjalan mulai dari 1.0, 2.0 sampai saat ini 4.0, masuk ke Android 5.0. Nah, bagaimana mensiasati masa ini? Ya, kita berharap akan muncul karya-karya yang menyesuaikan dengan zamannya. Dengan arti kata, secara fisik kita bisa terpuaskan, batin pun penonton sebagai nadi orang tarik, nadinya panggung masih tetap didapatkan. Yakinlah dengan sesuatu yang sedang dirintis saat ini, karena proses akan mendewasakan kita dalam berpikir dan menentukan sikap. Dalam hal ini, saya pribadi merasa sangat bersyukur bisa menjalankan fase-fase dalam kehidupan. Bagaimana saya mencoba untuk merevolusi kehidupan saya yang awalnya tidak begitu tertarik dengan dunia tari, kemudian bagaimana untuk menjadikan dia menjadi sebuah cinta yang tulus untuk memikirkan itu. Berbicara tentang karya, tentu ada fase-fase karya. Karya tari memang dihadirkan untuk tumbuh dan hidup di atas panggung. Tapi setelah menjadi seorang penari, bukan hanya masalah karya untuk fisik dan mental, ada bentuk ideologi. Mungkin hanya dunia tari yang belum punya asosiasi, belum punya backup dalam ruang itu. Kita belum bisa mendapatkan advokasi tentang karya-karya kita, walaupun ada hak paten, tapi masih sangat jauh karena kita tidak tahu ruang mengadu kemana dengan siapa. Waktu itu kita pernah diskusi juga tentang hak karya cipta di sini, sangat jauh sekali jangkauan. Kita dunia tari belum dapat advokasi apa-apa, sehingga ketika karya kita diciplak 5, 10, 20 bar, kita nggak tahu, dan ketika kita tahu pengadunya juga nggak tahu kemana. Jadi memang belum ada kita yang mengadvokasi dunia tari. Kita hidup tumbuh begitu saja atas dasar kesukaan kita, kecintaan kita sama-sama. Nah, kembali kita merujuk kepada bagaimana munculnya tari dalam kehidupan kita sendiri, yaitu disiplin ilmu yang saat ini digeluti. Terkadang disiplinnya tidak menarik bagi orang lain. Jujur, tidak banyak yang suka dengan dunia tari, terutama bagi kami. Waktu dulu jadi mahasiswa, ya, ada 2 lokal, masing-masing lokal tentu 45 orang, yang laki-laki cuma 10 orang. Jadi memang sulit sekali mencari pipit yang seperti itu. Dan kita akui mungkin tidak banyak, karena mereka berpikir hanya dengan melenggak-lenggok tidak akan menjamin masa depan. Tapi ternyata itu bisa. Banyak sekali orang tidak berkarya tapi punya ideologi yang luar biasa. Sekarang mungkin kita lihat Pak Sam, dia orang tari, tapi hanya mengkritisi tari, menulis tari. Aku belum lihat karyanya yang luar biasa seperti P.R. Maverick. Ada banyak ruang-ruang sebetulnya yang bisa diciptakan dengan ruang tari. Cuma karena kita belum melihat bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sosiologi kemasyarakatan, bagaimana pengaruhnya terhadap budaya yang ada. Karena kita yakin tari bagian dari kebudayaan. Menurut kami, merawat kebudayaan sama dengan merawat sebuah peradaban.
bukan hanya melestarikan tari itu, tapi bagaimana kita merawat dunia tari itu. Sebetulnya kita sudah ikut andil merawat peradaban di dalamnya, agar sosiologi, ruang kontrol komunikasi yang kita hadirkan dalam dunia tari ini itu tidak sirna begitu saja. Mungkin kita tidak akan panjang-panjang karena kita akan hanya diskusi tadi. Jadi sangat beruntunglah sebetulnya kita segelintir ini yang masih mencintai dunia tari, karena tidak semua orang bisa tertarik dengan dunia tari. Kalaupun tertarik, ini adalah sebuah anugerah. Tidak semua orang bisa bermain dengan tempo, tidak semua orang bisa menyamakan musik dengan gerak. Ini anugerah, menurut aku ini anugerah. Walaupun sebagian orang yang bagi seniman-seniman yang sulit menembus imajinasinya menganggap ini adalah kita mendapatkan orang-orang yang betul-betul memberikan masukan, input apa kira-kira yang harus kita perjuangkan agar tari ini tidak hanya tumbuh sebagai hobi, tapi bisa sebagai pekerjaan kita, dianggap sebagai profesi penari ya penari, koreografer ya koreografer. Jadi tidak hanya sebagai hobi. Sementara kalau di luar kan orang memandang ini hanya sebagai hobi. Untuk sebagian kecil ya, kita tidak mengeneral semuanya, tapi masih ada yang memandang kalau tari adalah hobi, belum profesi. Itu saya coba kemarin itu tergabung dengan beberapa kelompok masyarakat, mencoba untuk membina grup rantai, grup silat, grup segala macam. Akhirnya ketika masa itu tergulung bersama, kita punya power, punya kekuatan, karena kita punya masa yang banyak, kita punya kekuatan untuk bisa masuk dalam politik negara. Baik itu nanti kita berbicara ke legislatif maupun kepada kepala daerah, karena kita punya masa yang banyak. Dan dengan cara seperti itulah, walaupun kita harus menggunakan masa masuk dalam konteks politik negara, tapi setidak-tidaknya tari itu tidak hanya ada di pentas saja, tapi dalam bentuk gagasan. Karena perjuangannya juga untuk perjuangan dunia. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekarang bidiklah sasaran selagi terselubung kabut, karena jika kabutnya sirna, maka semua orang akan dapat bidik. Jadi jika semua orang sudah suka menari, semua orang sudah cinta menari, akhirnya ini menjadi hidup. Kita akan menjadi sama rata. Sebaiknya memang kita harus menggali sejauh mana dunia tari bisa berdampak terhadap diri kita, terhadap masyarakat, dan terhadap lingkungan, dan bagaimana kebudayaan itu bisa terawat bersama-sama. Karena dengan merawat kebudayaan, kita sama-sama merawat sebuah peradaban. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Bambang Srianto SSN. Bagaimana kalau kita lanjut dulu atau kita buka dulu? Lanjut dulu ya. Oke, selanjutnya kita undang pembicara berikutnya adalah Ibu Dr. Erlinda MSN. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selamat tahun yang sama-sama kita hormati senior kita Pak Des, betul penghargaannya sangat, dan museum masih aktif juga dan selanjutnya panitia dan agenda IRMP yang sering memang beradu argumentasi dengan kita kan, kemudian Bang sebagai praktisi tari sendiri, dan ada Pak Pun di sini, dan ada mungkin semua, mungkin sebagian besar adalah mahasiswa saya juga dulu gitu. Sebenarnya saya agak ekstrim sedikit. Tari Minangkabau dalam dilema. Betul. Ya, kenapa saya katakan itu? Di satu sisi tari yang ada di desa itu terabaikan dalam event-event. Di sisi lain, tari yang ada di kota eksis dengan segala kelebihannya. Maaf kepada pemangku jabatan, mungkin kita juga di sini ya. Ini salah kaprahnya mungkin salah satunya dinas pariwisata, dinas pendidikan, atau orang-orang yang berkepentingan terhadap seni
memandang sebelah mata terhadap studi yang ada di negara-negara, ratusan negara yang membutuhkan perkembangan. Ya, kalau kita lihat di kota, sejahtera seniman tadi. Di desa, hidup tak mau, mati pun tidak. Ya, saya sangat prihatin karena mungkin bermula ya, saya S3-nya mengambil disertasi Kota Padang, happy saja sih. Karena walaupun ada sanggar yang konvensional di sini, seperti yang ada di Kalimantan, yang ada situ, dia cukup hidup gitu. Tapi tadi yang ada di Nagari, kecuali Padang Pariaman ya, hidupnya itu segar, matinya nggak mau. Tapi yang ada Pariaman karena ada event-eventnya, ada Ale Indang, Ale Wambe, ada itu dia hidup. Di hidup berusaha. Yang dibangun adalah eventnya sebenarnya. Event-eventnya dibangun. Bukan orang-orang yang membuat tadi itu sendiri. Mahasiswa atau alumni perguruan tinggi seni UNP, SMK sudah bersekolah di sana. Tapi event yang tidak bangun, yang tidak. Makanya memang Minangkabau itu dalam hidup. Oke, kalau yang hidup di kota, kita tahu ideologi mereka adalah pragmatis, meskipun ada yang konservatif dan progresif. Yang pragmatis kekinian. Dia hidup untuk festival, dia berlomba untuk mencari jati diri, dia berlomba untuk mendapatkan prestise diri. Terus seniman kota, fotografer kota, tapi seniman desa bagaimana dia menghidupi dirinya sendiri? Jadi ekstrim sekali. Jadi mungkin kepada pemerintah itu yang sangat kita harapkan. Kalau dibangun lagi, yang dulu katanya kesenian rakyat itu adalah permainan orang tua, mainan anak muda. Di situ ada atraktif, di situ ada administratif lahir dan batin, di situ ada kecekatan, di situ ada kebersamaan. Itu yang telah mulai dari daerah dari sebenarnya. Yang dari saya tahu betul karena berbagai skripsi ya atau kajian-kajian S2 di perguruan tinggi WNP itu mengkaji itu semua. Yang miris sebenarnya kehidupan yang ada di negara. Mungkin kalau yang ada di Paninggahan itu kita juga yang hidup sekitar situ saja kita. Dia tidak bisa menyerang seperti orientasi di kota. Bisa menyerang kemana-mana. Dia hidup hanya di situ. Dan apalagi kadang-kadang tercabut dari habitatnya. Dia tidak hidup lagi untuk dirinya sendiri, tapi hidup untuk festival. Karena dikatakan Bambang tadi. Ketika Taman Budaya mengundang untuk festival, mereka bangkit. Mereka bangkit ya untuk mengadakan itu. Tapi sudah itu jalan loyo. Karena tidak ada lagi event-event yang dikatakan. Itu yang sangat memperhatikan saya. Mungkin di sini dilematika yang dihadapi kesenian tradisional yang seni tari Minangkabau khususnya sangat memprihatinkan. Makanya saya mohon maaf sekali lagi. Mungkin akan marah orang-orang yang berkepentingan terhadap pengayoman atau pembinaan kesenian kepada saya, tapi itulah realitas yang ada di lapangan. Itu yang terlihat, itu yang terjadi. Makanya saya setuju sekali membaca tadi Minangkabau ini. Ini kultur. Bukan yang ada di Kota Padang saja. Ya Kota Bukit Tinggi tarinya kita sanggar juga tersendat. Yang dulu ada Sofiani, yang sekarang ada apalagi macam-macamnya tidak terlalu hidup gitu. Yang ada Kota Padang yang berlomba dengan sangat pragmatisnya. Kalau ada event-event MTQ, ada event segala-galanya. Ya orang-orang yang berprestasi, orang-orang itu saja yang tampil. Karena ketahui si Bambang tadi, dunia tari itu adalah dunia langka. Saya sering mengatakan kepada mahasiswa, yuk hitung dengan jari berapa orang dokter tari di sini di Indonesia. Cukup 10. Kenapa Anda takut dengan lapangan pekerjaan itu? Nah, cukup 10, hitung dengan jari. Dokter kesehatan banyak sekali berkembang di desa-desa malah. Tapi dokter tari kita saya. Makanya jangan salah ngasih obat. Pahami betul itu fotografi kamu tadi. Itu yang saya pesan kepada mahasiswa saya. Dan itu dilematika sekali. Nampaknya kesenian tradisional itu harus menerima takdir yang selalu berhadapan dengan kekuatan hegemonik. Ya, seperti negara, globalisasi, agama, pemerintah, dan macam-macam. Dia pasrah dengan takdirnya, nampaknya memang itu terjadi ya. Kemudian tak penting kaum intelek seni, intelektual seni,
modernisasi media massa dan mungkin kultur dominan yang secara bersama-sama atau sendiri melancarkan intervensi dengan tujuan tertentu terhadap dunia itu sendiri. Ya, sampai saya mengkaji di dalam disertasi saya pertarungan antar sanggar. Ya, ini tidak sehat lagi. Ya, kalau Bu Jun, Maria kita tahu dia lebih pentingkan kualitas di samping kuantitas. Tapi sanggar-sanggar yang lainnya lebih pentingkan kuantitas daripada kualitas. Ya, karena sanggar-sanggar yang ada pada umumnya itulah sanggar-sanggar konvensional yang mengangkat idom-idom tradisi kepada kreasi-kreasi baru. Beda dengan yang pragmatis. Makin mungkin kita mengangkat ide-ide, ideologi tertentu ya untuk saat-saat tertentu itu. Atau progresif apa yang tidak terbaca oleh kita seperti Adinda Eddie Memphrey terbaca oleh dia. Eddie Memphrey lebih kepada postmodern. Ya, dia kembali ya kepada tradisional, tetapi dia otak-atik sesuai dengan ini. Saya pernah menjadi narasumber saya di dalam disertasi. Eri saya akan tulis seperti ini gimana? Terserah Uni mau dipacari, ada dan A di dan Doni, memang itulah Aden. Memang dia adalah populer, dia adalah kemewahan, dia adalah dirinya di situ dengan ideologi progresifnya dan pragmatisnya. Ya, jadi bukan konvensional saja. Dia saya masih ingat mengharap tari tanmun yang sangat konvensional menjadi event, menjadi ikon bagi suatu. Di negara-negara bukan mereka tidak membuat event banyak tari seperti tari Menulang Emas, tari Giri Anjay sama sih kalau kita jadi juri itu masih alumni kita berlomba-lomba untuk menjadikan identiti tarian mereka. Tapi sebatas itu saja, karena event yang untuk menunggu kembangannya tidak terbangun. Ya. Jadi semakin kaya lah orang-orang yang di Kota Padang, Kota Bukit Tinggi, Kota Payakumbuh, yang di negara-negara semakin itu adalah dilematikanya, itu pertarungan. Kemudian terjadinya pergeseran nilai-nilai filosofis tadi. Ya, itu otomatis. Karena bebasnya beraktivitas dan kreativitas tanpa hubungan dengan memakai estetika, menggabungkan beberapa estetika dengan prabakti sekarang, itu akan sedikit banyaknya akan tergesernya nilai-nilai filosofis Stan Minang itu sendiri. Maaf, sekali lagi, saya pernah mewawancarai beberapa mahasiswa yang membawa sanggar-sanggarnya ke luar negeri dengan beberapa pimpinan bisa disebut sini. Yang penting glamornya, yang penting soketnya, yang penting adalah cutiangnya tanpa memperhitungkan itikah Minangkabau sebenarnya. Kalau orang menonton, apakah ada ini Minangkabau nontonnya? Tapi kalau kita ikuti selera orang yang membawa, akhirnya kita tidak pergi. Dan ngajak kritik tari ya di apa? Saya buka itu mahasiswa, karena mereka itu adalah utusan di daerah yang S2-nya, ya begitu. Oke, kita pergi kepada sanggar yang konvensional, yang laris manis, yang komersil, yang semuanya itu ideologi mereka adalah modifikasi nilai jual, produksi, diproduk dan didistribusikan. Oke, itu nilai jual utamakan. Tarinya adalah bersifat mega, spektakuler, indah, estetika panggung. Tapi jangan lupa loh pesan, ini adalah semuanya orang-orang yang kompeten di bidang filosofis nanti. Jangan lupa nilai-nilai yang betul-betul menjadi ikonnya Minangkabau. Kalau gini, lebih tinggi lo angkat kaki padusi daripada laki-laki. Karena kita tidak ada batas gerak tari perempuan dengan laki-laki. Tapi kan tidak juga etis. Banyak etika-etika yang di dalam tarian yang terabaikan. Itu tergesernya nilai-nilai itu. Ya saya maaf agak ekstrim karena saya mengkaji dan direktui oleh pembimbing saya S3, saya mengangkat diskursus estetika tari Minangkabau di Kota Padang. Saya global sebenarnya tanpa mengangkat Minangkabau. Tapi saya dimarahi, kenapa? Kalau Anda mengangkat
dan kabel apa di lapangan. Angkat padang, rupanya padang ini sudah seperti ini disertasi saya. Ada konvensional di sana, konservatif, ada pragmatis, ada progresif di sana. Ada berbagai macam tagar. Ada pendidikan lembaga formal dan non formal. Banyak yang saya bahas. Tapi dampak dari ini merambah kepada negara negara sebenarnya karena tidak ada kiblat di sini. Jadi mohon maaf saya ekstrim dan mungkin detailnya di dalam saya sudah saya karakkan seenak kepala saya ya di dalam PowerPoint ini. Mungkin kalau bisa dibagikan supaya anda dari sangat-sangat bisa memahami betul inilah dilema kita sebenarnya, dan bermainlah dengan kreativitas tanpa keuntungan. Tapi ingat siapa jati diri kita sebagai masyarakat yang berbudaya Minangkabau. Ya, bermainlah dengan kreativitas. Jangan mau dikungkung karena seniman itu bebas harus bebas-bebasnya. Tapi ingat kaki kita ya berpijak di nagari atau di daerah Minangkabau. Sekian, terima kasih. Kita buka diskusi mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ibu Linda. Ya, ini dosen kita yang paling ekstrim kalau soal kritik. Ya, kalau soal kritik tari dia nih. Ya udah pernah nama ada? Pernah. Oke, kita lanjut untuk pembicara kita selanjutnya, Prof. Eri Mevri. Ya, beliau terkenal dengan tarian kontemporer. Walaupun banyak yang menghujat beliau, banyak yang mengatai beliau mengapa harus begini, kenapa harus begini. Nah, seperti yang kata Bu Linda tadi, itu beliau dengan ide beliau, dan kita pun juga mempunyai ide masing-masing. Nah, hari ini kita akan diberi penjelasan bagaimana beliau mengangkat tari kontemporer dari pijakan silat, randai maupun tari-tari tradisi. Kepada Om Eri Mevri, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya dipanggil kantor lagi untuk bicara. Karena saya ini kurang 33 tahun sedang lapangan dan cuti. Pernah satu kali dan cuti 1 tahun, tapi datang cuti ke lapangan kantor. Saya mau kemana? Nah, itu. Jadi selama 30 tahun, 33 lebih. Lalu karena dia tambah 2 tahun lagi, dibilang tambah 2 tahun lagi, saya tidak berhenti aja. Saya tidak berhenti, tidak kecil. Untung aja nggak jadi kecil diri, jadi belum penuh karena saya lama sekali kami pindah dari budaya. Jadi saya tahu sekali. Jadi teman budaya adalah kehidupan saya. Dan kehidupan siang dan malam teman budaya itu adalah dari Mevri bersama Datuk dan Suhaimi. Dan saya nggak mau komplain sebenarnya nama saya diganti dari Mevri yang akhirnya hilang. Tapi saya biarkan aja. Tidak kenal. Iya, alasannya. Tapi kalau nggak kenal ya. Salah satu petinggi teman budaya ini saya yang bawa ke sini, makanya dia kenal budaya. Sekarang jadi petinggi dia, jadi mungkin dia lupa diri. Dan itu salah satu sebenarnya penyebab mempertanyakan tentang perkembangan tari di Sumatera. Perkembangan tari di Sumatera Barat sekarang sebenarnya kerusakannya jadi kepada pemegang kebijakan dan juga seniman.
seniman-seniman yang seperti kami inilah itu kadang-kadang merusak perkembangan kesenian di Sumatera Barat. Pemegang kebijakan seperti Taman Budaya dan para wisata, budaya, dan pendidikan itu pemegang budaya rumahnya itu. Mereka juga apa yang diajak kepada kesenian itu keseniannya lain dengan rusak. Setiap dia jamah rusak. Karena dia merasa diri mereka, maaf ya Pak, saya nggak apa. Biasanya saya kalau udah diundang itu nggak tahu lagi nggak diundang dia kagak asal. Dinas sebenarnya dan saya menghantamnya terus. Teman perwisata juga nggak undang-undang lagi karena itu sebenarnya karena dia merasa sebagai pengasuh dan pembina yang salah dalam mengartikan pengasuh. Jadi pemerintah sangat salah sekali mengartikan itu. Dia mengasuh dan membina, melestarikan kan sampai sekarang nggak hilang-hilang. Sekarang sampai lagi teori memajukan itu. Dan yang berhak ngomong seperti itu adalah Tuhan, bukan pemerintah. Karena kesenian, jiwa seni datangnya dari Tuhan. Perguruan tinggi membimbing kita, sekolah itu membimbing kita untuk menjadi seni. Tapi yang mendatangkan kepada seni itu jadi harus bisa ngomong seperti itu. Sekarang kan kadang-kadang pemerintah juga kalau urusan karir, urusan apa saja, mana komandannya Pak, kemudian Bapak jangan terjadi seperti itu. Mana komandannya jadi seniman pula ya. Malah dia lebih jago pula dari seniman yang sesungguhnya. Ini bahaya. Nah itu sebenarnya. Nah itu yang terjadi sebenarnya. Jadi persoalan saya sebenarnya kurang suka dengan judul membaca Tari Minang PT Kinian. Ini kita meragukan Tari Minang apa menghadapi perkembangan zaman. Oh mampu dong. Mampu. Sebesarnya di barisan bawah itu diganti dia ke depan. Membaca Tari Minang ke depan. Bagaimana kita menghadapi perkembangan tari yang berdiri itu ke depan, bagaimana menghadapinya? Saya juga agak kecewa sebenarnya. Sumatera Barat nggak pernah undang saya. Itu apa? Kenapa Erick Memri bisa sampai seperti itu? Saya sakit dalam 1 tahun ini Pak. Dari puasa sampai puasa sekarang sakit. Baru 3 bulan ini agak sehat. Ini agak sehat, ada Bapak makin pas sekali. Kalau karena sakit sekali, sakit yang sangat parah barangkali, tapi tetap jalan. Jadi masih jalan ke beberapa provinsi untuk kasih diskusi dan workshop. Dan mereka itu yang mereka minta yang tepat sekali. Kenapa Erick Memri bisa sampai seperti itu? Sumatera Barat pernah minta kayak gitu. Itu lucunya. Sekarang saya berharap ini diminta. Kenapa Erick Memri bisa sampai ke tahap itu? Dan provinsi-provinsi lain selama COVID ini saya sehingga sekali 2 bulan jalan, kadang-kadang dengan mobil, kadang-kadang dengan bus, itu mempertanyakan itu. Tapi di Sumatera Barat lebih berkembang lagi, makanya nggak mau berani bertanya kepada Erick Memri. Kenapa Erick Memri seperti itu? Masalah luar negeri kan ada luar negeri semua, tapi mereka berbeda dengan Erick Memri. Semua seniman di Sumatera Barat hampir 90% itu dikirim oleh Pemda. Erick Memri diundang dari luar negeri. Itu bedanya. Semua yang 90% itu dikirim oleh Pemda, dibiayai oleh pemerintah daerah. Erick Memri tidak membawa duit daerah. Erick Memri membawa duit luar negeri ke Indonesia. Itu perbedaan. Makanya seharusnya itu yang kita bicarakan. Masalah kualitas. Apa harus bangga jadi kepala muda? Masalah seniman Sumatera Barat itu luar biasa. Saya sering di luar negeri ya barangkali. Dan saya lihat kadang-kadang pertunjukan di luar negeri itu 10 tahun yang lalu sudah dibikin di Sumatera Barat. Itu hebat loh. Tapi kenapa Erick Memri bisa seperti itu? Barangkali kesempatan. Tapi itu tugas pemerintah membuka kesempatan bagi seluruh seniman di Sumatera Barat. Jadi jangan ada anak undang, anak kiri, anak kandung.
Atau jangan jadikan kantor tempat reuni. Jadi kalau Bapak sektornya taman Menan, jadi yang memenuhi kantor ini orang Menan aja. Bapak taman isi, yang memenuhi kantor orang isi aja. Sebenarnya dinas kebudayaan, taman budaya, seharusnya bangga karena mereka memiliki seluruh seniman yang ada dari tradisi sampai sampai kontemporer. Itu yang tidak dikerjakan oleh para dinas, termasuk budaya sendiri. Apalagi dinas pariwisata kan dia bikin dulunya, saya sangat kejam sekali kepada dinas pariwisata ini. Padahal saya yang membuka diri saya untuk go internasional itu adalah pariwisata di kementerian, bukan pariwisata sini. Tapi pariwisata sini kan dia bikin lampau dalam lampau. Kalau perlu dia cetak seniman supaya proyek ini nggak keluar. Itu kerjanya domain sama budaya, jangan seperti itu pula. Kayaknya dinas kebudayaan kayaknya mungkin mengarah ke sana, tapi tolong dikawal itu oleh Datuk budaya. Jangan mengarah ke situ pula. Bikin sanggar pula di dalam. Lalu pegawainya udah jadi seniman tulen semua. Nah, itu bahaya. Kalau itu kawal, berarti sudah terjadi itu kemerdekaan. Itu taman budaya harus mengawasi itu. Di taman budaya harus mengawasi seperti dinas pendidikan, dinas kebudayaan, dinas pariwisata. Kerja-kerja yang seperti itu berarti yang dilakukan oleh kakak saya, Elina. Karena akibatnya kita ada yang tercecer. Ini kan kesalahan Uni begitu, kan ada yang tercecer. Tradisi kita terlupakan. Tradisi kita tidak dibangkitkan. Tradisi kita jangan dibina. Ada dalam tulisan saya di Rupiah Budaya. Kesenian itu kan permainan anak negari. Ini permainan anak negari. Dia tidak akan habis, karena ada masni, dia tidak akan habis. Tapi karena di jamaah pemerintah makanya diatur. Dia permainan anak negari. Paling pada negari. Pamenan prabowo. Sama kebuatannya sangat tinggi sekali, tapi dia tidak pernah terjun. Akibatnya yang disebut masyarakat milenial tidak tahu dengan keseniannya sendiri karena dia tidak pernah terjun. Dia muncul dalam negara dia. Sekarang bisa seperti itu. Peradaban sudah berubah. Mereka harus muncul ke permukaan. Yang akan memunculkan itu siapa? Pemegang kebijakan lah. Karena kan pemegang kebijakan itu memiliki dana seperti ini. Ditugaskan diberi dana untuk itu, ditugaskan diberi kerja untuk itu, untuk memunculkan. Tidak membuat sanggar dalam kantor. Karena sanggar yang dimiliki oleh pemegang kebijakan semua sanggara yang ada di Sumatera Barat, semua kesenian yang ada di Sumatera Barat. Biarkan mereka, jangan atur mereka, jangan kendalikan mereka. Ini kerusakan yang terjadi pada kesenian tradisi kita di Minangkabau. Masa landai bisa 20 menit? Masa landai bisa dibawa oleh gubernur kita ke Jerman 4 orang landai kita? Seperti apa 4 orang? Ini celakanya pemegang kebijakan untuk mengambil keputusan di Sumatera Barat. Wah, landai 4 orang aja yang berandai ke Jerman. Yang pergi ke sana 30 orang juga. Tapi yang 26 orang lagi para pejabat itu. Duitnya sendiri itu. Itu kerjaan para pemegang kebijakan seperti dinas-dinas. Dan yang paling kejam sekali ini dinas pariwisata dan perubahan. Saya berharap ini kantor saya. Tapi apa? Kantor saya dinas taman budaya. Dinas budaya ini salah satu pendirinya saya Pak. Saya bidan. Bisa kecewa sekarang. Taman budaya atau pusat sebuah kebudayaan kemanapun negaranya kita pergi, yang paling indah dua. Cari yang paling indah dua, pasti itu tempat kebudayaan, tidak museum. Di Indonesia yang paling jelek itu dua itu. Kalau tidak museum, pasti dapat budayaan yang jelek. Jadi negara lain yang paling indah.
Udah dikasih duit oleh pemerintah bikin tempat berpacunya kecerdasan. Jadi ruang budaya ini tempat berpacunya sebuah kecerdasan. Nah, dibuatkan, karena duitnya dimakan pula. Saya dengan sekarang dimakan pula, nggak jadi gedung ini diselesaikan. Padahal ruang-ruang budaya dimanapun tempatnya berada, itu ruang adalah ruang berpacunya sebuah kecerdasan, berpacunya sebuah pemikiran. Dan di ruang budaya itulah cerdasnya sebuah bangsa terlihat. Ini Bapak tadi ke depan itu kayaknya gedungnya nggak akan selesai, tapi Bapak bikin jalan supaya seniman kembali ke taman budaya, bikin ruang-ruang latihan Pak banyak-banyak di tempat kita yang lebih kurang berhektar. Bikin aja ruang-ruang latihan agak banyak, ada 3, 4, ruang diskusi. Nah, diskusi sangat penting sekali bagi kita untuk berkembang ke depannya untuk menghadapi kemajuan kesenian berdiri. Tari semua kita jago, semua hebat, diisi juga bagus, di GMP juga banyak yang jadi koreografer. Tapi kita selalu membunuh kualitas demi memunculkan kuantitas itu yang terjadi. Sedangkan kita udah 76 tahun, 77 tahun merdeka, tak mungkin kita bikinkan kuantitas lagi. Kualitas yang ada walaupun 1 orang, 2 orang di Sumatera Barat itu yang kita jaga. Kita fasilitasi, kita agungkan mereka supaya muncul kualitas baru dari bawah. Kita kan tak merdekanya 3 tahun kayak Vietnam, Kamboja yang lainnya, yang harus memikirkan kuantitas sebanyak-banyak. Itu kan sampai kementerian seperti itu. Irfan Farid kerjanya seperti itu sekarang membuat kuantitas di Indonesia. Malah dalam 1 tahun ini dia bisa mencetak program sampai lebih 1.000 orang kan. Enak saja san. Dalam 5 tahun kita tidak akan bisa menunjukkan 1 program dari Indonesia. Nah, kalau Irfan Farid dirjen kita yang sekarang itu manusia asal. Teman saya ada Pak Imam Farid itu, tapi kurang ajar sekali senior di Sumatera. Itu dari Indonesia. Itu yang terjadi. Saya pernah ngomong Pak 2017 kalau nggak salah itu Eropalia saya ngomong sama Pak Karim. Karena Pak duit duluan. Berapa duit Eropalia? Miliaran. 100 miliar, 150 miliar. Kenapa nggak bikin event di Indonesia? Ini ada datang ke Indonesia. Itu makanya lahir Indonesia. Itu dari Mevri. Tapi Indonesia itu dikerjakan tidak seperti yang kita harapkan. Sampai sekarang tidak ada dampak. Sudah sekian kali Indonesia tidak ada dampak. Apa yang terjadi di Indonesia gara-gara Indonesia? Jadi lebih bagus perwisata barangkali mengerjakan IPAM di 2003. Eri Menteri lahir dari IPAM 2003, 2004 sampai 2005. Sudah itu 2008 sampai 2009. Dari 2008 2009 sudah itu 2009. Itu IPAM sudah itu hilang. Yang beruntung IPAM itu 6 kali penyelenggaraan IPAM. Yang beruntung dari Mevri saja Pak. Tapi itu lunas. Biaya IPAM yang miliaran itu muncul 1 orang yang lunas. Jadi Mevri membawa Indonesia. Sebenarnya ke 41 negara Pak, kalau nggak ada COVID sampai 2023 masih jalan. Ada undangan sampai 2023. Tuh. Nah, tapi Imam dihentikan. Ini politik juga ini karena dewa tidak boleh muncul di luar daerah yang sama. Ini dewa itu harus muncul di pulau yang sama aja. Nggak boleh. Sekarang dewa ada muncul dari Sumatera Barat. Itu nggak boleh di stop lah itu. Saat kalau IPAM dilanjutkan akan muncul dewa-dewa.
Barat, Kalimantan, barangkali karena banyak yang jago-jago dari sana. Dan ini kesalahan kita juga nih. Kesalahan wisata, iya dosa wisata ada sangat banyak sekali kepada sendiri. Dan dosanya sangat sulit untuk dijawab. Itu barangkali perkembangan ke depan. Jadi taman budaya barangkali sebagai corong atau etalase dulu awalnya. Namanya etalase, saya juga nggak suka namanya etalase. Tapi taman budaya ada masih lengkap kok. Untuk bagaimana seniman lebih boleh. Sekarang Pak punya dia seniman. Tapi Bapak kasih kesempatan enggak dia di sini. Kepala-kepala yang terdahulu nggak memberi kami kesempatan jadi seniman secara banyak dia malas bekerja. Sekarang tanya sama dia. Malas dia bekerja karena kepala itu karena beda kebijakan di taman budaya petinggi di taman budaya itu kadang-kadang menghambat kami untuk bekerja secara bebas. Terus biarkan mereka. Saya tidak lebih kurang 33 tahun. Saya nggak minta cuti, tapi saya juga menandatangani absen selama 33 tahun. Tapi ini berhasil dibimbing oleh tamu, bukan dicetak sama dia, dibimbing oleh tamu budaya untuk muncul ke dunia. Berhasil mampu. Dan itu sebenarnya teman-teman sangat banyak yang jadi pegawai senimannya sangat bagus. Tapi memang budaya ada di kesempatan itu. Karena kepalanya jadi seniman semua. Takut kalah saing. Mudah-mudahan Bapak karena saya agak kejam aja ngomong Pak. Karena untuk menghadapi seperti ini kayaknya ke depan tergantung kepada Bapak sendiri, petinggi-petinggi teman budaya. Kenapa? Itu disuruh jadi kasupa. Dia seniman pelukis suruh dia bebaskan, dia kasih dia duit. Ini duit 1 miliar untuk kamu. Ini duit berkarya. Kenapa yang suruh jadi kasupa ya? Nah ini kesalahan. Sekri Budiman dia pun juga penciptalah. Jangan kita kasih dia. Jadikan kasih dia jadi mandiri dia. Suruh aja duit ke kamu. Sekri Budiman ini saya yang bawa ke budaya. Cuma yang bawa. Itu barangkali yang jadi kecemasan Bapak bikin diskusi. Kita seperti ini, diskusi ini kan nggak apa-apa sering-sering ya Pak. 1 kali sebulan diskusi, orangnya nggak perlu banyak-banyak, itu udah terlalu ramai ini. Udah terlalu ramai, 15 orang, ada 15 orang, musik 15 orang, ada diskusi setiap bulan. Di rumah saya kan ada diskusi dulu setiap bulan kan, ada COVID, ya. Kami berhenti untuk malam. Dan kami selalu malam karena kami diskusi malam sampai jam 2 malam. Tapi kalau tamu budaya mau, kita kan diskusi setiap bulan. Mungkin sudah bertujukan aja. Barangkali ini simpulnya kakak kelas saya. Kakak kelas saya, tapi saya selalu serapat dengan dia dulu. Kayak suami istri aja kami. Oh. Saya pulang dari sekolah saya pulang nonton di kamar ini kau bersih itu saya dengan sepatu saya naik ke atas tempat tidur dia itu nanti pulang dia Pak. Ini kerap saya yang hidup kami selama di Seblai dulu biasa sekali tapi ini sekarang karena dibawa untung jalan ketemu dia sibuk aja saya sibuk cari beras setiap hari untuk makan jadi jarang ketemu. Nah itu barangkali yang harus kita harapkan Pak. Mudah-mudahan Bapak nggak bosan undang saya. Biasanya saya udah ngomong biasanya itu nggak diundang lagi karena kejam sekali ngomongnya. Ya. Berdiskusi bukan menimbulkan istilah rocky gerung ini, bukan menimbulkan sedih, tapi mengadu argumen kita, mengadu kita bergabung pemikiran kita untuk mencari jalan. Kalau Bapak dikritik itu Bapak menentukan. Misalnya Bapak sediakan kantor 1 untuk orang mengkritik Bapak. Ini udah gratis. Ngapain marah? Gratis untuk kita dikritik itu kan ketenangan. Selagi orang marah berarti orang sayang. Nah, sekali lagi, selagi orang mengkritik kita, ya sayang. Yang susah itu kalau nyoba dia manusia lain.
Wah nama ngaji dia juga benci kok temuan. Tapi kalau ada jualan berak kawan. Itu orang mesti saya. Jadi kalau ada yang kritik kita terima, kita pilih. Jadi kita pilih aja. Saya merasakan beruntung jadi seniman. Saya ingin menikmati senimanan itu sampai bahasanya sampai umur saya tak berapa lagi. Tapi perjuangannya 25 tahun. Tapi dalam satu sesi sidangnya. Kita akan bongkar itu dalam satu sesi. Bagaimana perjuangan di MEFI bersama teman-teman yang kita budaya, bersama Dantu, bersama Mandiang Ardian, bersama yang telah pensiun-pensiun, Saifuddin Arifin, bersama Api. Itu luar biasa. Bapak saya kan bilang di orang-orang berdiskusi bagaimana mengembangkan mesin di Sumatera Barat. Karena teman-teman yang pensiun, yang belum pensiun atau yang pensiun itu sebenarnya otak kreativitas di Sumatera Barat. Ya jangan Bapak lupakan, apalagi merubah namanya Erik Neville. Itu barangkali. Jadi saya sangat terkesan dengan saya sangat diapit oleh dua orang. Satu adik saya jadi saya bangga sekali dengan enak saya bicara. Dan saya takutkan kalau saya salah nanti kan ada yang bela adik saya atau kakak saya. Itu sebenarnya. Jadi masalah etika barangkali saya akan menghadapi kakak saya. Dia kadang-kadang kita etikanya itu salah juga. Sumatera Barat memang tidak ada yang bergoyang itu tidak pinggul, yang bergoyang itu lutut. Kalau ada yang bergoyang pinggul itu tidak dari minat. Yang bergoyang itu dan yang menari itu tidak ada wanita. Sekarang ada wanita ya terpaksa kita jadi manja punya bergoyang. Makanya Erik Neville lari ke kontemporer. Karena pikiran tahun 83 saya pendidikan yang mau mendirikan bahwa saya tidak ingin tarian yang dilihat oleh para pejabat menonton atau orang menonton dilihat pinggul dan bahu dan dada, tapi melihat sebuah karya. Maka saya mendirikan sebuah turunan Jombang waktu itu untuk saya tonton sendiri. Saya nggak pernah melihat itu. Saya berkarya untuk saya tonton dua saja yang banyak. Tuhan dan Indonesia. Tapi kalau ada yang bilang itu kan rezeki. Sekarang, jadi itu 25 tahun deritanya. Deritanya 25 tahun. Jadi Papi sangat tahu sekali. Edward sangat tahu sekali. Edward sangat tahu sekali dan setengah. Saya ada duluan sekali masuk. Penderitanya sangat luar biasa. Tapi penderitaan itu memang sebuah ujian untuk kita naik kelas. 25 tahun saya menderita, tapi tahun 2004 itu hidup menjadi Bevri mulai berubah. Dari jadi kontraktor mulai dulu jadi kontraktor di mantra aja terus, kadang nggak bayar bulanan diusir tahu. Jadi penderita jadi seorang seniman ikhlas. Saya pesan saya sebagai seniman tidak ada kata kebencian dan cuma ada kata kemarahan. Kalau kita marah berarti kita sayang. Bagilah, jangan menyakiti juga. Bekerja sama karena seniman tidak bisa bekerja sama. Saling menyayangilah kita. Tidak bisa kerja sendiri seorang seniman. Jangan jadikan teman budaya tempat pengujian, tapi jadikan teman budaya tempat bertukar pemikiran, bertukar kecerdasan. Dan kami dulu dengan bertukar. Tapi kakak saya di mak rumah juga ada. Mak rumahnya rumah dua. Saya istri saya ketiga. Anak-anaknya dua saya bilang. Saya tiga, saya suruh makan. Saya mau orang yang ini terkenal segala-galanya. Itu istri saya, jadi saya bawa satu. Yang dua saya tinggalkan. Cantik sekali karena saya bangga sekali karena alam dan saya lihat gitu cantik. Tapi kapan hari saya dia manajemen saya mengejar saya dan saya juga bawa anak itu, saya juga bawa anak dan istri di sini karena dia adalah penari-penari saya hidup dan mati
yang mungkin nggak bisa terlupakan dua Rio dan Angga. Rio anak saya kedua, Angga istri saya kedua. Dan kami semua nggak ada orang yang mampu, nggak ada orang yang mampu. Rendra juga nggak mampu untuk menselesaikan makan yang gitu. Saya mampu, karena kami saling mencintai dan sebetulnya saya punya istri pertama lagi selain dari yang 3 orang. Istri saya adalah Tari itu sebenarnya. Itu yang saya cintai. Jadi saya ngomong kepada istri saya memang kalian adalah sekian. Istri saya yang pertama adalah hidup saya dan untuk Tari. Itu aja. Jadi makanya saya pernah cerita sama Bapak ini. Kalau saya bilang untuk bicara masalah kesenian, saya akan pergi. Kalau nggak bisa dengan pesawat, bisa dengan mobil pribadi. Saya lupa kalau sakit itu sama kencing di mobil. Gak tahu saya, karena saya sakit. Naik pentas saya di Bapak untuk pidato itu. Bisa akan pergi. Itu aja. Akan pergi karena dunia tadi adalah istri kami saya. Dan itu dicetak sama saya. Kemampuan seperti itu dicetak sama saya. Jadi Tamang Daya ini luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Pertukaran pemikiran saya itu sangat luar biasa. Dan itu makanya seorang gubernur rajin datang. Kalau ada diskusi, saya dan budaya dia datang. Dia tahu sekali bahwa pemikiran seniman itu sudah mendahului zamannya. Sedangkan pemikiran para pejabat belum tentu, terkadang ditinggali oleh zaman. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, terima kasih Om Heri Mevri. Hari ini kita benar-benar bertemu dengan orang-orang hebat yang sangat memberikan pencerahan bagi kita-3 orang yang berbeda, dari Om Heri Mevri, seorang koreografer kontemporer, Uda Bambang yang sangat mencintai tradisi, tapi udah berbentuk kekinian ya udah ya, dan juga Ibu Linda, seorang akademis yang sangat memberikan kita ilmu. Jadi dengan kita dikritik, kita diberi masukan, jadi kita jangan sampai merasa oh ini orang lebih marah ke kita atau bagaimana ya Bu ya. Oke, sebelum kita memberikan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan, mungkin kesimpulan yang bisa kita ambil dari para pembicara kita hari ini, yang pertama itu rasa cinta terhadap seni, sehingga bisa menghasilkan karya seni yang berkualitas, dan juga mungkin itulah gunanya para alumni di daerah-daerah, bagaimana mengangkat tari tradisi yang hampir terlupakan. Jadi dengan membentuk beberapa festival atau menampilkan tari tradisi ini ke publik karena hampir terlupakan. Dan selanjutnya juga bagaimana membuat karya dari sebuah perenungan dan menghasilkan karya-karya yang berkualitas, dan juga menghadirkan kembali kesenian tradisi sehingga anak-anak zaman sekarang mengenal kesenian tradisi, khususnya tari tradisi. Oke, akan kita buka untuk pertanyaan. Kita buka dulu 3 pertanyaan. Ya, 3 pertanyaan. Sebentar. Kita buka dulu 3 pertanyaan dan akan kita input dulu. Jadi nanti 3 pertanyaan akan kita input baru dijawab oleh pembicara kita. Oke, yang pertama udah Joni Andra. Selanjutnya siapa? F-A-T-H. Fan. Oke. Fan. Selanjutnya masih ada satu lagi. Oke. Om Papi.
bagaimana? Oke, kami persilakan kepada Bunda Joni. Bila ada pertemuan ini diselenggarakan oleh budaya sebagai ajang silaturahmi kita paling utama, saya bermaaf lahir batin untuk semua untuk budayeri, Om Bambang, Aga Dance, dan semua yang ada di sini agar juga ini mungkin momennya untuk silaturahmi kita halal bihalal kita juga. Terkait dengan diskusi ini, mohon maaf sedih, saya dari rapat dari lama belum sempat saya mendengar, tapi dari budayeri, dari Bu Linda saya mengerti. Kembali pada judul, kalau ada ini tidak setuju tadi, mungkin ada lebih urgent barangkali dimaksud budayeri daripada kita membaca tari Minangkabau dalam konteks ini. Tapi saya termasuk orang yang gelisah melihat perkembangan tari, terutama di Sanggar-Sanggar. Sekarang muncul Sanggar-Sanggar tari Barale, bukan tidak boleh saja. Tapi persoalannya sampai di mana karya-karya tadi tersebut menyentuh esensi dari Minangkabau. Bahkan sekarang marak tari piring dan kaco dan menggunakan debus, pakai makan nabi, membakar badan, buka baju. Setahu saya, mau dikoreksi, debus itu berkembang di abad ke-8 di Banten sebagai bentuk pengembangan penyiaran agama Islam di sana. Saya tidak tahu toleransinya sampai di mana debus ini berkembang di tari piring ini. Sementara yang saya pelajari, tari piring itu berkembang di Minangkabau sebagai bentuk rasa syukurnya ketika acara panen, menari di piringnya, dan makanya muncul ada yang kira menyapi perkembangannya. Tapi kalau kita lihat pada hari ini, tari-tari piring yang berkembang di Sanggar-Sanggar tadi itu tidak lagi seperti tari piring. Itu barangkali yang tradisi kita tidak muncul lagi. Kini tari sanggar tari yang ada, yang penting tinggi, cantik, bisa didandan semegah mungkin, tidak akan dimana nanti. Yang penting pandai-pandai posting, minimal bisa TikTok, tak bisa jadi menari. Itu mungkin yang akhirnya membuat kita merasa tambah lama tari Minang, tambah terus tidak jelas lagi Minangnya yang mana. Mungkin itu komentar saya. Tapi bukan saya berbicara karena saya lebih tahu, tapi mesti tidak ya. Ini bisa membentuk pemikiran kita agar ini bisa kita perbaiki bersama. Karena saya tahu tarian di Minangkabau tidak ada pakem yang jelas, tidak ada aturan yang tertulis. Tapi setidaknya kita gunakan alur dan batui, dan itu balik ke masalah. Mungkin itu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih udah Joni Andra, kita input dulu. Lanjut, kita persilakan Pak. Oke, baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Karena saya Franco Trapoya, saya dari pesisir selatan dengan Bapak. Sebelumnya sebuah pengertian, saya bukan mahasiswa seni tari atau seni pertunjukan, jadi mungkin ada beberapa diskusi atau teori-teori tentang budaya yang belum saya baca, saya ketahui. Jadi mungkin di sini sekaligus saya mengkonfirmasi dan bertanya. Untuk pertanyaan pertama itu tadi Bapak Bambang sempat menyebutkan bahwa zaman untuk pertanyaan. Jadi menurut hipotesis saya kekinian itu selalu berkembang. Ada masa yang terkini, dan ada yang masa yang ditinggalkan. Kemudian mungkin ada satu hal yang belum sempat disampaikan dalam diskusi para materi tadi mengenai definisi kekinian itu sendiri seperti apa. Jika mungkin tajuk diskusi ini kita balikkan kekinian dalam konteks tari Minangkabau, bagaimana kita melihat kekinian itu sendiri. Kemudian lantas bagaimana batas-batas dari kekinian itu jika itu diintegrasikan dengan Minangkabau, apa yang tidak boleh kita lakukan dan apa yang boleh kita lakukan dalam mengkinikan tadi Minangkabau. Kemudian untuk pemaparan dari Ibu Linda, tadi saya mendengar bahwa dalam disertasi itu menyatakan bahwa fenomena terjadi saat ini adalah ada kesenjangan antara seniman kota dan seniman di daerah. Ada seniman kota cenderung praktis, hanya mengejar festival, yang mengandalkan kualitas dan filosofi dari Minangkabau itu sendiri. Kemudian di sisi lain, Ibu juga mengatakan bahwa seniman di daerah
cenderung kesulitan berkembang karena tidak adanya festival daerah tersebut. Menurut saya ini sebuah dualisme. Atas bagaimana solusi ataupun hipotesis dari Adinda untuk fenomena tersebut. Saya kembalikan. Selamat siang. Iya, terima kasih. Lanjut kepada Pak Pimpinan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk awal depan. Terima kasih moderator. Pada samping itu apa yang disampaikan oleh Bu Linda, bahkan Adinda Kepri itu dan sebenarnya persoalan yang gua bicarakan secara bersama. Dan Ambo sebagai orang yang meminati kesenian di Sumatera Barat, awak lalu memberikan mengharapkan kepada Dinas Kebudayaan dan Dinas Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat, apa yang disebutnya DRI tadi, muncul seniman-seniman Sumatera Barat itu atas bimbingan Taman Budaya. Akhirnya bantu apa Taman Budaya kok ambo pagales kita lain bantu semuanya galak orang begitu. Dahulu kalau orang tampil di Taman Budaya itulah bisa kita bertanggungjawabkan untuk tampil untuk tingkatan internasional. Kalau bisa asing tampil di Taman Budaya, ini malah itu. Tentu bego kembali dan itu belum kehilangan, belum kita terlambat. Harapan awak ke pihak Taman Budaya atau Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan. Tentu awak punya seniman banyak di Sumatera Barat, apalagi di Padang kecil tadi sumbernya itu dari berbagai daerah do banyak Bulina pengecekan dengan adanya di Padang itu akan terabaikan kurang daerah akan melakukan khusus. Jadi harapan kami kepada Dinas Kebudayaan, Dinas Taman Budaya kok dapat setiap memilih kurang awak buat kita banyak diskusi memberikan masukan ke pihak lembaga, tapi seniman itu tidak ada wewenang untuk punya kekuatan awak untuk itu. Tidak ada awak kekuatan moral mungkin ada, materi ada. Jadi harapan awak sekali lain munculnya keseniman kawan itu kita di dirinya. Mungkin kawan-kawan kini lah sera-sera ada yang tamat STSI, Siberang Panjang, SMKI, tentu itu perlu didudukan. Masalah ada di situ, dosa ada di situ. Sehingga betul tidak lari dari apa yang kekecewaan kuliner tadi, dari pemahaman nilai-nilai yang ada yang mengarahkan oleh siswa itu sendiri. Tidak lari dari filsafat. Sementara orang yang berkecimpung dosen yang pilih itu apa yang tadi? Harapan apa kepada kawan-kawan? Ada orang paralel itu nilai-nilai itu paralel. Ada orang paralel itu nilai-nilai itu paralel luar jago. Itu nak menjadikan bantu rancak saja. Aku kini banyak alat dia tinggal. Padahal dia nak cak-cak baju tak do nak pakai soket-soket. Orang soket ni kandang. Jadi harapan kepada kawan-kawan punya potensi yang ada proyek itu
harapan awak dalam forum itu awak karena berjalan tolong jago nilai-nilai natur jangan cuma langsung barang mantra obat saja tinggi hanya itu yang mungkin tembus. Itulah indikator bagaimana kita merasakan kalau itu adalah tari minang. Kita melihat dua sosok yang tadi saya contohkan, Sofiani, Gus Metisio itu karyanya luar biasa bedanya. Tapi ketika orang melihat tari Sofiani, oh tari Minang. Ketika melihat tari Rantau, oh tari Minang. Beda sekali, karena kita punya tiga prinsip. Pajalang sehingga jual lain daripada upai sulit lagi alur patarong pada tikus sampai kerja. Kalau lembutnya kita tahu, semut aja injak gak mati, begitu lembutnya Minang itu. Tapi kerasnya tatarong sepatah alu, tatarong sepatah boleh diinjak, boleh dihampir pasti patah. Model itu Minangkabau bisa saja itu. Nah itu bicara kami 3 tahun. Kemudian saya tidak menyebutkan tari secara khusus musik ibarat bola pagaran itu musik bisa jadi sendiri, tapi itulah kehidupan dunia seni yang sesungguhnya. Kita ada kolektif politik. Ketika salah satu ekosistem itu hilang, maka gugur. Ini yang bisa kita sampaikan, ekosistem kesenian tolong masih sama-sama kita rawat. Apa dikeluhkan tidak betul, tidak adanya ruang untuk tampil, hanya kita dicoba untuk diadu terus. Nah, kemudian kita diadu lagi di pentas, ada lomba tari A, lomba tari B, lomba tari C, akhirnya saling contek. Masuklah ke ruang tertutup, bikin karya baru keluar dengan sesuatu terbaru. Tapi bukan olah rasa, tapi olah pikir yang berprinsip. Jadi itu bedanya dari dulu dengan dari sekarang. Sekarang orang bikin karya, olahnya adalah olah pikir. Dia lihat bentuk, dia ada kaca, dia lihat bentuk dulu bagus, cantik, menarik, pilkada. Kalau dulu enggak, dia nikmati eksplorasi tubuhnya. Begitu ketemu dia naik ke panggung. Jadi apa yang dia dapatkan di panggung akan berbeda dengan apa oleh pikiran. Mungkin itu sementara, yang lain kalau bisa silakan bahkan bila itu pikiran. Assalamualaikum. Cepat-cepat saja karena Adinda Eri akan mendengar Pak Saiful ya, karena saking rindunya masa-masa indah jalan. Adinda Joni Indra itu kebiasaan kita bersama. Karena mereka itu sebenarnya tidak tahu filosofis tari. Jadi apa filosofis tari piring sendiri kita tidak tahu. Kalau dulu hati-hati menari piring dan sampai pacar, kalau pacar sampai malu. Kalau kini dipacahkan, apakah itu berontakan? Kami sampai menjadi juri kepatang di Taman Budaya. Nah, aku pilih kasihan memulai tidak tahu, atau mahasiswa isi bilang panjang atau UMP, tapi saya tidak tahu. Ya, coba aku di pacar piring, berdua hati-hati kalau pacar jatuh madu bana. Akhirnya tidak dipacahan. Apakah pemberontakan kaum muda atau tidak ya? Kemudian di situ untuk diingatkan sebenarnya dalam tari itu ada alat ungkap, isi ungkap dan penerima ungkap. Alat ungkap tari itu sendiri, isi ungkap nilai-nilai yang terkandung di dalam tari. Dan penerima ungkap untuk siapa tadi itu? Kalau untuk orang Padang lain, kalau untuk tamu itu lain. Kalau bang ibu kadang-kadang penari, panik pada rancak dan tamu dia suka tamu alam autan itu sampai kami terjadi itu. Pejabat seharusnya pejabat yang menerima kan di belakang. Dapat semua datang tamu di Turoto ditunggu. Akhirnya terjadi lubang jalan sudang siapa yang menonton. Hilang filosofis tadi kalau lubang menyebut tamu. Iris dan yang seperti itu. Dan nilai filosofis tadi Minangkabau itu banyak yang dipahami oleh kawan-kawan kita penggarap muda ya. Kadang-kadang enggak juga dong. Kami itu sering di kalau mengadakan festival itu yang rusak apa naik. Kata-kata orang tua di kampung. Jadi balik ke kami juga sebenarnya. Pak Desmondon itu tugas kita mungkin Bambang sebagai pemerhati yang kakinya cepat ya, bukan cepat tangan ya. Itu mungkin bisa untuk kontrol itu kita bentuk satu badan agar tari Minang itu terjaga ya nilai-nilai filosofis.
silakan berkembang. Teknik silakan dikembangkan, tapi konvensi idiom yang ada di dalam tari itu jangan diabaikan. Untuk Anda dapat ya ingat bahwasanya perkembangan tari itu harus mengikuti perkembangan masyarakat yang selalu berkembang. Kalau enggak, tari itu akan ditinggalkan. Ya, kita tahu ya, selawat bulan di Musaji masuk dangdut, masuk India, tapi penggemarnya tetap terus berkembang. Ya, randai ya betul. Kadang-kadang masuk ada situ goyang-goyang ya. Tapi dia mengikuti perkembangan masyarakat. Kalau anak remaja itu anak sekolah muda dengan tapi sekarang yang dominan itu sebuah gelembong di randai itu bukan cerita. Untuk gelembong itu yang membuat daerah dinamika itu yang diingat. Jadi mengikuti perkembangan masyarakatnya. Tapi konvensinya jangan ditinggalkan. Itu yang perlu diingatkan. Kemudian dan ingat lagi sebenarnya dalam pengembangan ada revitalisasi, ya, ada rekonstruksi, ya, bentuk lagi yang telah ada, yang telah hilang, ada vitaannya yang kita bentuk lagi, dan ada re-evented. Ya, eventnya yang dibangun. Itu yang dikatakan di kampung, itu di desa, di nagari ini tidak terbangun. Karena ini peran pemuka adat untuk kesenian tidak ada. Tari atau kesenian tradisional itu milik penghulu kaum kiri atau milik kaum tua, mainan kaum muda itu tidak berperan lagi. Kalau itu dibangun lagi event-eventnya seperti itu, tadi itu akan hidup. Yang ada pulang basamu, yang ada menyambut pemerintah, ada itu saja atau festival. Kan event-event yang untuk itu. Ya, karena dikatakan tadi itu tidak hidup di habitatnya. Dia hidup untuk masyarakat lain. Randai juga seperti itu. Di kampungnya tidak main ya dong. Tapi di kampung orangnya main atau hidup untuk festival. Kesenian tradisional. Terima kasih. Kemudian. Baik, kita lanjut kepada Om Eri Mevli. Halo, terima kasih. Terima kasih. Semua apa yang dikatakan Joni Andra barangkali, tapi sering ngomong dengan si John masalah ini. Tapi ya satu aja penyebabnya karena semua koreografer ya rata-rata. Kami juga si John juga saya. Kita selalu bekerja dalam rangka, tidak pernah bekerja support Tuhan. Tapi dalam rangka apa? Ya, ada pesanan kita berkarya. Akibatnya kita nggak pernah latihan. Jadi nggak satu yang latihan. Kita cuma membuat, kita cuma belajar. Latihan enggak. Yang dilatih kita yang belum bisa. Selesaikan sebuah karya. Setelah selesai baru masuk tahap latihan. Jadi ada bertahap. Kita kan nggak selesai karya atau pentas. Kenapa? Karena dituntut. Karena dalam rangka dituntut karena proyek ini proyek itu 17 Agustus oke dalam kali itu ada pesanan kan gue lah tadi dalam daerah tapi nggak ada satu koreografer bisa nggak apa-apa barangkali grup ya mobilitasnya tinggi sekali tuh acara ini tapi kan di dalam grup kita ada koreografer kenapa nggak berkarya berkarya sungguh berkarya seperti buku Sweetie dia berkarya lahirlah tari rangka yang melegenda lambang beda tari gandang Bu Sekali juga begitu dia berkarya di samping menjawab kebutuhan masyarakat menjawab kebutuhan dalam rangka dia juga berkarya tapi yang saya katakan tidak berapa orang yang mampu seperti itu yang mencoba berkarya. Dan seorang koreografer itu anak didik saya juga, dia udah malas berkarya. Kami berkarya lagi sekarang berkarya dengan kampus saja ledak. Enggak, berkarya kamu dengan diri kamu sendiri. Kenapa enggak bisa? Setengah jam aja sekali kenapa? Enggak perlu seperti di Jepang latihannya ya 5 jam 1 hari, tapi setengah jam aja 1 hari. Kita berkarya dengan diri kita sendiri. Kami di Jepang selama COVID ini latihan setiap hari. Itu yang menyebabkan saya sakit. Karya nggak ada karya, tapi kematangan seorang penari,
penari yang terlatih, itu yang kita tunggu. Akibatnya berkarya berikutnya sangat enak sekali. Ya, itu diterangkan. Jadi setelah penari terlatih, matang dan terlatih, apabila orang minta, saya perlu karya saya bikin aja, penari semuanya sudah terlatih. Tidak mulai dari mengajarkan gerak. Tidak ada lagi pelajaran gerak. Hanya sebuah keterangan, dari keterangan lahir gerak. Selama ini kan tidak biasa itu dilatih dulu baru diterangkan. Itu terbalik. Sebagai seorang koreografer dia tidak akan memberikan. Nah, ini salah satunya. Jadi sejak barangkali sebenarnya jangan takut dengan persoalan seperti ini. Saya curiga ini. Tulisan ini saya curiga apakah takut menghadapi Minangkabau, takut menghadapi perkembangan zaman. Barangkali itu dari bagian yang dibaca oleh Jamiah. Kenapa takut? Minangkabau sangat beruntung sekali karena seluruh gerak tari yang ada di Minangkabau adalah kewajaran gerak manusia. Titik wajar gerak manusia. Tari alam yang bergerak adalah manusia, tidak seperti alam. Silek harimau yang bergerak adalah manusia, kayak harimau mencekram. Ada di silek di pesisir selatan, Boyolali. Nggak mungkin lalu tidur dia bergerak mungkin, tapi dia bukan berkewajaran manusia. Jadi beruntung. Jadi Minangkabau akan mampu menghadapi zaman berbentuk apapun di bidang koreografi. Kita akan mampu. Yakin. Yang penting kasih sayang ya, jaga kasih sayang sesama kita. Jangan saling memotot. Jangan saling menjelekkan. Kalau seseorang jelek, ya pasti ada kebaikannya. Kebaikannya aja ya, pakai yang jeleknya biar itu nggak usah urusan pribadi. Itu berubah. Yang penting kita jaga itu. Jadi saya banyak dalam perenungan saya dalam COVID sangat banyak ya yang terjadi. Saya mungkin nggak suka dengan bau, tapi yang saya suka barangkali biasa ada sambil saya suka. Yang saya sukanya sebagai yang nggak saya suka nggak saya pakai, saya mencekaroin jangan mereka. Jadi barangkali ya seperti yang saya sampaikan tadi. Seniman apapun kita tidak bisa bekerja sama. Kita harus menyebar kasih sayang, bukan menyebar kebencian, tapi menyebar kemarahan. Nah itu makanya saya saran pada bapak, para teman budaya, bapak saya juga, Pak bikin latihan sebanyak-banyaknya di sini supaya seniman kembali ke sini. Dulu kami tidur di sini Pak, di taman budaya, tidur di sini, karena sampai larut malam kami masih berdiskusi. Sekarang ada lagi diskusi seperti itu. Walau latihan agak banyak, diskusi setiap bulan. Diskusi nggak terlalu ruwet kan? Nggak terlalu ruwet. Nggak perlu bapak jadi akan seperti ini. Nggak perlu bapak narasumber nanti kita kan kadang-kadang ini honor kan nggak perlu. Itu teman saya yang ngomong udah nerima honor saya. Itu. Saya juga punya diskusi di mana. Saya manggil aja. Kita ngomong-ngomonglah kamu yang narasumber sekarang. Saya kasih aja lontong ke malam. Misalnya, setiap malam hari kan. Dan itu fungsinya dunia terang. Itu sudah catiran ini bertahun-tahun jadi MC dunia terang. Dunia terang juga nggak bayar banyak. Bahkan dia pernah dibayar. Nggak. Jadi diskusi penting. Karena ruang budaya adalah ruang kecerdasan sedang berkecobaan di sana. Dan seluruh dinas sudah setiap ada diskusi kita mau dia datang kepala dinas ke para petinggi. Jadi itu betul John, kita sangat pusing dengan kondisi yang seperti ini. Tapi gara-gara ada rangkanya. Masa rantai 30 menit? Rantai itu seminggu dulu. Kalau ini Pak Gubernur cuma bisa 20 menit, jadi kamu berandai 20 menit. Ngapain tergantung Gubernur? Kita landai, mungkin 1 jam landai aja 1 jam. Gubernur mau 5 menit, ya pergi pergi aja sekalian. Ngapain? Jadi dia pergi, kita harus berhenti berandai. Kita juga yang ya pergi aja kan, kita akan terus berandai. Kita juga yang ya pergi aja kan, kita akan terus berandai. Main karena lain 2 jam. Itu makanya tradisi Pulau Jawa itu nggak tergoyahkan. Dia main 1 malam Gubernurnya nonton 5 menit, gila sengaja.
Itu barangkali kekacauan kita yang terjadi. Yang kedua barangkali kita tak pernah hadir. Kita cuma pakai berbuat. Selesai buatan kita pentaskan. Saya bisa pematangan. Sudah para penari yang terlatih. Sekarang mana? Enggak berapa orang di Sumatera Barat yang penari yang bagus. Mungkin Indonesia juga punya penari yang bagus. Ini enggak berapa. Masalah yang kedua itu enggak ada definisi. Definisi itu menghambat kalian. Menghambat. Itu orang jadi mana enggak boleh. Mau dari jurang aja motor kamu terserah. Kalau sudah definisi, mereka melakukan sendiri per detik. Kalau definisi sudah dikurung, sudah di penjara. Ikuti saja perkembangan zaman. Ada seorang guru saya, dia kecil kan, saya udah namanya Bukit Tinggi. Saya kenal dia anak kubur tinggal di Bukit Tinggi. Syukuri apa yang diberikan, karena apa yang diberikan itu tentu kita mampu mengembalikan. Sampai sekarang tidak ada definisi. Sampai sekarang tidak ada kemampuan kita untuk mengembalikan apa yang diberikan. Pak Carwa membali Anda juga dalam kabur. Kapan Anda lagi rambut dago dari pasang dalam kembalian, mama ngembalikannya. Kapan Anda lagi ada sama. Dan itu kan kajian filosofi ketuhanan jadi. Tuhan yang menentukan segalanya dan kesedihan adalah datangnya dari Tuhan. Nah itu makanya kasih sayang harus dijaga di antara kita iman, karena kita harus saling dukung. Malam-malam nanti kita tahu